Gimana, Lik? Asik nggak materi pengajian tadi? Seru kan? Enak juga Ustadznya. Iya, materinya sih bagus, Ri. Kayak relate gitu. Tolong jangan surat saya! Berhenti! Berhenti, Mbak. Dik, terus, Dik! Lik. Udah, Lik. Kita harus bantuin warga ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tadi apa, Ri? Saya juga nggak tahu, Lik. Tina, kamu tahu kan perasaan aku sama kamu gimana? Tulus banget, Tina. Aku sayang banget sama kamu. Sayang. Ya Mas, aku tahu. Dan perasaan aku juga sama kayak kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku tahu. Dan aku pengen hubungan kita ini diresmiin. Aku pengen hidup bareng sama kamu selamanya. Apa-apaan ini? Kamu Yandri, saya sudah bilang berapa kali sama kamu, jangan pernah lagi berhubungan dengan anak saya Tini. Tapi Bu, gak ada tapi-tapian. Sekarang juga kamu pulang, cepat. Tina, Andre, kamu tuh harusnya sadar diri. Kamu tuh gak pernah selamanya akan pantas berhubungan dengan anak saya. Masa depan anak saya jauh lebih cerah dengan orang yang sepadan. Bukan kayak kamu, penjual otak-otak. Makanya Andre, jangan ketinggian mimpi lo. Pakai ngarep lagi bintang di langit kayak Tina lagi. Sekarang kalau lo jatuh, jadi sakit kan? Ya. kenapa kamu pergi gitu aja pas aku dihina, Tina? Apa kamu juga udah mengkhianati cinta kita? Karena aku cuma penjual keliling. Kenapa bisa Bunda? Ibu, tahu nggak? Pokoknya parah banget tuh. Bu Tina itu yang ngehina si Andre. Gara-gara Andre itu jual otak-otak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Harusnya kalau misalkan Bu Tina nggak suka sama si Andre, ya udah sih nggak suka aja, nggak usah sampai segala ngehina profesinya Andre. Kesian kan tuh anak, dia nyari duit yang halal, ya kan? Bukan pesugihan yang ngerugin banyak orang, bener nggak? Gua setuju sama yang entu ya. Tapi bagaimanapun juga emaknya Tina entu bagus mikirnya, realistis. Lah emang sih Andre tuh ganteng. Tapi lu kate kalau orang ganteng bisa kenyang begono. Kagak pakai banda bisa makan. Ih, aya bener na oge atunya. Masa iya nanti kalau si Tina teh lapor gitu makan otak-otak terus? Itulah Bu, mana otak-otaknya Andre rasanya nggak enak-enak amat ya kan? Iya. Gimana? Emang dasar warga tukang gosip. Pengen rasanya aku balas mereka. Tapi aku nggak mau. Aku nggak mau memperkeruh suasana. Kok jadi ngomongin gosipin orang terus sih? Gimana kalau misalkan nih anak-anak ibu-ibu tar yang nasibnya kayak Andre, gimana coba sedihnya? Iya. Bayang nggak? Lagi pula, roda itu kan berputar. Nggak selamanya kita selalu di atas, kadang kita di bawah. Amit-amit kalau misalkan Allah dengar omongan kita dan malah ngebalikin ke diri kita sendiri gimana? Iya. Alhamdulillah min zalik. Lagian Andre itu bukan maling, dia kan kerja. Itu Mai. Gua juga tadi udah bilangnya begitu. Andre itu kerjanya halal, ya kan?
aku nggak ikutan gosip ya. Iya, nggak ikutan. Lo jangan cari aman. Pan tadi gua belain lo, gua kata juga. Ya, cuma ngomong gitu kagak doang. modal ganteng doang bisa kenyang gua kata. Iya benar dia juga nih. Mending aku istirahat di sini. Kalau diingat-ingat kejadian tadi, yang ada aku emosi terus. Jualan gak fokus. Astaga. Mbak. Kayaknya dia habis tenggelam di sini deh. Mana nggak ada warga lewat sini lagi. Gue minta tolong, Mbak. Syukurlah dia masih hidup. Lu gimana lagi nih? Kalau dibiarin di sini yang ada dia meninggal lagi ntar. Kamu siapa? Kamu tenang, aku Andre. Aku tadi nemuin kamu di pinggir danau dalam keadaan pingsan. Terus kamu terluka, makanya aku bawa kamu ke sini biar aku obatin. Oh ya, kalau kamu bisa istirahat, nggak apa-apa di sini dulu. Terus kalau mau makan, kamu bilang aja sama aku, nanti aku siapin. Kebetulan ruang ini terpisah kok sama ruang utama. Ya udah kalau begitu aku keluar dulu ya, takutnya kamu gak nyaman. Baru kali ini aku nemuin orang sebaik kamu. Terima kasih. Nama kamu siapa? Aku nggak mungkin ceritain tentang masa laluku. Tapi kayaknya aku bisa tinggal di sini untuk sementara waktu. Aku Intana. Makasih banyak ya, karena kamu udah tolongin aku. Kalau boleh, aku tinggal di sini dulu nggak untuk sementara waktu. Ya aku bisa bantuin kamu sebagai tanda terima kasih aku. Gak usah, gak apa-apa. Aku ikhlas kalau nolongin kamu. Aku juga ikhlas buat bantuin kamu karena sebagai tanda terima kasih aku buat kamu. Dan sekarang juga emang aku belum dapetin kerjaan. Ya udah, nggak apa-apa kalau kamu maksa, kamu bisa tinggal di sini. Kebetulan aku jualan otak-otak. Nah kalau kamu mau bantuin aku bikin otak-otaknya, nggak apa-apa. Kita bareng-bareng bikinnya. Makasih ya. Ya, aku ke dapur dulu ya. Dani, sosis lu ngapa begini amat? Emang kenapa dia? Orang mau dijual berbaris rapi begini. Lah disiplin. Gimana sih Bu Iput nih temennya? Otak-otak. Otak-otak. Lu lihat si Andre. Keren bener sekarang dagang. Bawa siapa perempuan? Saudaranya? Apa kepenakannya? Mau antu cewek nemenin Andre jualan ya? Ih, eta teh awewe teh meni geulis pisan atunya. Iput mah yakin atuh. Eta teh tarik si Andre gitu biar menarik pelanggan. Jadi otak-otak dia teh pantengeunah. Nah, biar laris gitu. Begono? Gaya baru begitu? Bisa juga. Gaya marketingin.
Sanem, ini apa dunia aku gelap begini? Siapa yang numplekin ember? Datang di mana ya ember saya tuh? Bukan Dan. Aduh. Kok bisa ada yang lempar ke ember? Ada tipe nih. Ember siapa nih? Mana tahu orang yang gak kelihatan. Iya teh, ember woto atunya. Ini ikut bawahnya buat nyuci di rumah lumayan Yen. Nih warga Konoha nih. Bagaimana juga selalu dapat untung. Yen, rezeki nomplok atuh. Tadi sangka-sangka ember melayangnya. Iseng banget tuh orang. Intana, mendingan kamu pulang aja deh. Daripada kamu diomongin warga kayak gitu. Ya, kalau aku sudah biasa. Gak apa-apa, aku di sini aja sama kamu. Ya, tapi aku takut kamu capek loh. Kamu juga kan belum sepenuhnya sembuh. Ya, gak apa-apa. Aku sendiri bisa kok. Atau gimana aku keliling-keliling kampung aja. Siapa tahu aku dapat kerjaan. Boleh. Tapi ingat jangan capek-capek. Dan jangan sampai kesal saya. Kalau kamu bingung arah pulang, tanya aja ke warga sekitar rumah Andre, penjual otak-otak. Oke. Ya udah aku keliling dulu ya. Hati-hati. Ya. Repot juga. Ya aman kok. Hai. Enggak apa-apa. Aku kayak baru lihat di kampung ini. Kamu baru pindah. Gawat. Kalau kehujanan aku bisa berubah. Maaf ya, saya buru-buru. Maaf. Kayaknya aku harus memangsa lebih banyak manusia supaya aku makin sakti dan aku nggak gampang berubah wujud jadi duyung gini kalau kena air. Intan udah pulang ternyata. Syukurlah kalau dia nggak nyasar. Ngapain kamu kesini? Aku bawain makanan ini buat kamu. Nggak perlu, Tina. Ngapain kamu kesini lagi? Bukannya kamu itu nggak punya perasaan lagi sama aku? Enggak, Andre. Aku masih sayang sama kamu. Tapi aku takut sama ibuku. Aku harus nurut karena dia udah ngelahirin dan ngebesarin aku. Tapi aku juga gak bisa ngelupain kamu. Walaupun kita gak dapet restu dari ibuku. Udah sekarang kamu pulang, ntar ibu kamu marah lagi. Udah, pulang. Tunggu, Mas. Itu di kamar itu ada siapa, Mas? Biasanya kamarnya kosong. Saudara aku lagi nginap. Udah ya, aku mau masuk. Mas, tunggu. Setidaknya kamu nerima ini dulu. Oke. Ini yang terakhir kalinya ya. Tolong jangan balik lagi sama aku, Tina. Tolong, aku mohon sama kamu. Kalau kamu lakukan itu terus, hati aku bakal terluka terus, Tina. Saudaranya Andre ternyata cewek.
Gimana ya? Mas, Ya, aku bantuin ya mas? emang kamu bisa? Bisa, cuman kayak gitu doang kan? Aku pasti bisa kok. Iya. Ya udah sekarang kamu cuci tangan dulu. Kita kerjaan bareng-bareng. Ayo. Udah, mas mendingan makan aja, karena kan mas belum makan. Terus habis ini juga kan harus jualan lagi. Biar aku aja ya? Yakin kamu bisa? Yakin, percaya sama aku. Ya udah, kalau begitu, kalau nanti kamu kesulitan, panggil aku ya. Oke. Semangat. Otak-otak dadakan. Otak-otak dadakan. Dimakan panas-panas. Otak-otak. Otak-otak. Enak banget. Mau dong otak-otaknya? Boleh, Pak. Adek, beli 10.000 aja ya Mas Andre ya? Siap. Bentar-bentar ya, Pak. Ya Dan, 10.000 ya? Iya, siap. Ini, Pak. Maaf. Nih, nah. Kasih ya. Ya, Pak, sama-sama. Dek, ini siapa? Baru lihat nih gue. Ini kerabat saya, Dan. Kebetulan lagi nginep di rumah. Oh gitu. Kenalin, Dani. Cowok paling keren di kampung ini. Iya, tanya aja sekampung kalau nggak percaya sih. Intana. Wih, namanya bagus banget, Dek. Iya. Dan, mau juga nggak nih? Iya, 10.000 aja. Oke, bentar ya. Iya, mantep. Harum banget nih otak-otak. Tumben-tumbennya. Wah, cakep. Makan nih, Intana. Ya, Enak banget. Alhamdulillah. Dan, Rik. Cobain deh. Otak-otaknya Andre makin enak, Rik. Bukan kayak biasanya nih. Cobain. Sih? Ini adonannya makin anjut lah. Aneh banget Dani sama yang lain. Perasaan rasanya sama aja kayak sebelum-sebelumnya. Maksud aku kan kamu tuh keseringan banget di HP, kamu terus liatin gitu. Otak-otak. 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 Mau otak-otak nggak? Yuk. Andre, mau ya? Kita mau dong pesan otak-otaknya. Boleh. Mau berapa? Kamu juga mau? Boleh, Hai. Berarti kita pesan banyakan aja. Iya, sekalian aku juga mau order buat anak-anak juga. 4 box ya? Mai? Mai? Maya? Apa? Mau otak-otak nggak? Wow, mau dong. Berapa jadinya? Kita beli 4 box aja. Boleh. Kamu yang tadi ya? Oh ya, Kita belum sempat kenalan ya? Iya belum. Maya, kenalin ini Intana, kerabat saya. Halo. Halo Intana. Maya. Halo Aini. Halo Intana. Kamu kenapa? Hai.
Ya, nggak apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dari kemarin aku ngerasain aneh ya saat ngeliat visionnya? Aduh, ini rasa-rasanya gue mau meriang dan ya. Ini geringgingan begono. Nah bulu kuduk gua nih. Pada siaga 1. Yen, bukan cuma kamu atuh, ibu juga lewat ka dia teh asa merinding ieu teh nya. Saya jadi ikutan merinding juga nih. Kalau lu merinding juga, ini namanya bukannya gue mau meriang ini mah. Berarti benar-benar bersiaga kita nih. Ibu teh ngerasa eta. Ya, Kamu teh ngagetin aku. Kagak ada apa-apa. Ya, kagak ada apa-apa. Ruas. Lagi nyari celepuk. Ruas. Tiba-tiba nongol gitu si Intana. Kita mau nanya, perempuan tinggal di rumah lu? Iya Mbok, ini Intana tinggal di kamar sebelah. Kan beda sama rumah saya. Begono. Kasih tahu mak lu ya. Biar kata lu tinggalnya bisa kamar begono. Kalau laki sama perempuan bukan mahram, pamali tinggal serumah. Bye-bye lu. Udah, kita pamit ya. Ya, Mbok. Jadi maaf ya. Musim. Kayaknya ada benarnya juga deh apa yang dibilang Oyayan tadi. Kamu gak bisa tinggal di sini selama kita nggak ada ikatan. Kecuali kalau kamu mau nikah sama saya. Kayaknya ada yang beli. Beli otak-otaknya ya. Ya maaf Mbak, udah habis. Maaf ya Mbak. Ya apa? Alhamdulillah, belum sore, tapi dagangan aku udah habis. Dan uangnya juga kumpul banyak lagi. Jujur aja, bertahun-tahun aku dagang, baru kali ini aku ngerasain kayak gini. Mas, aku anterin dulu pesanan otak-otak yang minta Dan ke rumahnya ya. Pesanannya mana? Bentar, aku ambilin. Ya udah, aku anterin dulu ya. Tina, Aku tahu. Wanita yang namanya Intana itu bukan saudara kamu kan? Aku dengar pas kamu bilang kamu mau nikah sama dia. kamu ngepoin aku? Terserah deh Mas, kamu mau bilang apa. Tapi kamu yakin sama keputusan kamu? Kamu nggak curiga sama dia? Tiba-tiba dia datang, terus deket sama kamu dan langsung mau diajakin nikah sama kamu. Udah. Tolong jangan campuri urusan aku. Meskipun aku baru kenal sama Intana, tapi aku yakin kalau dia tuh perempuan yang tepat buat aku. Seenggaknya dia mau nerima aku apa adanya, tanpa embel-embel terhalang restu. Ya, aku aneh aja sih Mas sama perempuan itu. Emang kamu udah tahu latar belakang keluarga dia kayak gimana? Untungnya kamu ngomong gitu apa? Toh kamu juga mau nikah kan? Jadi simpen rasa cemburu kamu itu. Mas, aku ngelakuin ini tuh karena aku masih sayang sama kamu. Ya tapi kita nggak bisa bersama, Tina. Nggak bisa. Ya itu kan keputusan ibu aku, Mas. Oke, aku tahu aku salah. Tapi aku mau kita berjuang bersama, Mas. Aku tahu kamu ini laki-laki yang hebat.
Mas. Kamu nggak boleh percaya sama orang yang udah meninggalin kamu. Kalau emang dia beneran sayang sama kamu, seharusnya dia berjuang lebih untuk pertahanin hubungan kalian. Bukan tiba-tiba datang sekarang. Tapi semuanya balik lagi, Mas. Terserah kamu. Kalau kamu emang mau batalin rencana pernikahan kita dan kamu balikan lagi sama dia. Intana benar. Dia satu-satunya perempuan yang mau nerima aku apa adanya. Tina, lebih baik kamu pulang dan berusaha patuh sama ibu kamu untuk dinikahkan dengan laki-laki yang sepadan dengan kamu. Si Andre nulu lihat, biar kata ditolak sama emaknya si Tina. Tapi emang dasar hokinya bagus begono. Lihat tuh bininya. Kagak kalah centong ya sama si Tina. Atuh Yen, aya alusna mereka teh buru-buru nikah gitu. Daripada nanti teh malah kumpul kebo. Kita mulai akad nikahnya ya. Sudah siap? Sudah, Pak. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa sih cuaca ekstrim begini dah? Aku tahu, ini akan terjadi karena aku melanggar hukum alam dengan menikahi manusia. Tapi aku tidak akan mengurungkan niatku untuk menikah dengan Mas Andre. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nikahkan dan kawinkan Andre bin Sutrisno dengan Intana binti Fulan dengan mas kawin emas 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intana binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Alhamdulillah. Sayang, aku tuh hari ini seneng banget. Terima kasih ya, kamu udah mau nerima aku sebagai suami kamu. Justru aku yang makasih sama kamu, Mas. Kamu mau nikahin aku, padahal kamu tahu kekurangan aku. Bahkan setelah aku bilang sama kamu kalau aku gak punya siapa-siapa, aku gak punya keluarga. Itu karena aku sayang sama kamu. Kamu gak usah khawatir. Mulai sekarang, aku akan selalu ada buat kamu. Aku suami kamu. Aku janji, aku akan ngelindungin kamu. Sampai kapanpun. Mas, Pakai mati lampu segala lagi. Ini lampu emang gak tahu mau mana aja ya. Udah, bentar aku cari lilin dulu ya. aduh, tolong jangan sekarang.
Jangan di malam pertamaku sama Mas Andre kayak gini. Sayang. Nih udah ada lilinya nih. Ya. Tidur dia. Kecapean kali ya. Gimana ini? Aku nggak mau Mas Andre lihat muka aku. Pakai bocor segala lagi. Ada aja gangguannya. Hintana, aku mau ngomong sama kamu sebentar. Ada apa ya? Aku mau nanya sama kamu. Kamu ini sebenarnya siapa? Kenapa tiba-tiba kamu muncul, terus kamu deketin Mas Andre, dan sekarang kamu sudah nikah sama dia? Ya mungkin emang itu yang dinamakan takdir. Mas Andre udah nyelamatin hidup aku. Dan kalau nggak ada Mas Andre, aku pasti nggak ada sekarang. Kamu yakin nggak ada maksud lain sampai-sampai kamu harus nikah sama dia? Kamu tuh kenapa sih? Ragu banget kalau ada orang yang sayang sama Mas Andre. Kamu tuh cuma masa lalunya dia. Jadi kamu nggak perlu ikut campur sama urusan rumah tangga kami. Aku emang bukan siapa-siapanya Mas Andre lagi. Tapi bukan berarti aku harus tinggal diam kalau ada yang berani nyakitin Mas Andre. Kamu tuh emang bener-bener manusia yang nggak tahu diri. Semoga aja Intana suka sama hadiah dari aku ini. Gimana pun juga, berkat kehadiran Intana di hidup aku, kehidupan aku sekarang mulai terangkat. Jadi aku harus nyenengin dia. Kamu udah bangun, Mas? Intana, aku kan udah lihat kamu bikin otak-otak. Tapi wajah kamu kayak nyeremin gitu ya. Kamu pasti lagi kecapean banget. Sampai kamu berhayal kayak gitu. Masa sih? Perasaan aku tadi sehat-sehat aja. Bahkan aku tadinya mau ngasih kamu hadiah. Ini ya Mas pasti maksud kamu. Mas makasih banyak, aku suka banget loh sama hadiahnya. Kamu kenapa Mas? Masih gak percaya ya sama aku? Aku tuh tadi emang lagi alergi. Dan seharusnya alergi aku gak semenyeramkan kata kamu sih. Tapi gigi kamu
Gigi aku? Ada cabai ya? Ya, aku minta maaf sama kamu ya kalau alergi aku menyeramkan. Apa mungkin emang aku yang salah lihat ya? Ya ampun, kalau sampai beneran salah, berarti aku udah nyinggung perasaan Intana. Widih, mungkin mantep aja lu dagang otak-otaknya. Sekarang mau pakai nian nih, freezer ya. Emang lu dagang es krim juga, Bugono? Dagang es krim sih enggak kok, cuma alhamdulillah makin kesini jualannya makin rame. Jadi ya butuh juga freezer gede kayak gini. Dan ya mau sekalian juga jualan frozen food. Beneran atunya otak-otak kamu teh sekarang mah rasana teh makin ngeunah gitu. Nomor hiji teu aya tandingan anak gitu, rasana ge paling endolita. Iya asli. Itu saking enaknya ya, gua kagak pernah absen, lu tau sendiri kan. Selalu gua beli hampir tiap hari. Alhamdulillah kalau pada suka. Ya mungkin ini rezeki setelah menikah kali ya. Setelah saya ketemu Intana dan menikahi Intana, jualan makin lancar, makin laris. Alhamdulillah. Roman-romannya tuh ya. Aura pengantin barunya nyolok bener. Iya, kagak bisa dibohongin ya. Ih, bahasa yang keluar dari mulutnya juga manis banget. Macam kayak petani lebah, Bugono. Jadi pengen nyari ayang embeb gua. Bener pisan atunya, pantesan otak-otak kamu teh makin ngeunah gitu rasana teh. Soalna teh kan bikin teh berdua gitu. Pakai cinta. Iya bener banget tuh pakai cinta. Lama-lama nih ya kisah cinta dia sama Intana bisa jadi inspirasi banyak orang. Termasuk gue. Ngomong-ngomong kalau misalkan lu nemu lagi yang satu kayak Intana, lu kabarin gue ya. Sekali aja dagangan gue jadi makin makmur, rame pembelinya. Baru kali ini aku ngerasa dicintai secara ugal-ugalan. Aku beruntung. Hari itu yang nemuin aku di sungai Mas Andre. Makin kesini kulit aku makin berubah ke kondisiku sebagai siluman. Aku harus secepatnya cari orang yang bisa aku hisap jiwanya. Pokoknya apapun bakal aku lakuin demi bisa terus hidup dengan Mas Andre. Hai. Kamu sendiri aja, Neng? Andre mana? Mas Andre lagi anterin otak-otak frozen. Wah, selain usahanya makin maju, ternyata Andre beruntung juga ya. Punya istri cantik kamu, Neng Gelis. Akang ini bisa aja deh. Jadi ini Akang mau ngerayu saya atau mau beli otak-otak frozen? Beli frozen foodnya dong, tapi temen saya ngobrol ya. Nanti saya borong nih semuanya. Mumpung pemuda genit ini terang-terangan ngegodain aku bisa manfaatin dia buat aku hisap jiwanya. Emangnya Akang mau ditemenin ngobrol apa? Apa aja, asalkan sama kamu, Neng Gelis. Halo. Iya, ini aku lagi mau mampir dulu soalnya beli otak-otak. Ya. Nanti kita ketemu aja. Sekarang bungkusin saya otak-otaknya aja dulu. Oh, oke. Maya sebentar ya. Ya. Makasih ya. Nanti ketemu lagi. Bye-bye. Maya mau beli apa? Otak-otak 40.000.
Jangan deh 30 aja deh, kebanyakan takutnya. Oh oke, sebentar. Oh iya, maafin aku kan bercanda doang, Ai ini. Kalian lagi ngapain mendingan? Kalian cobain ini otak-otak. Oh, itu otak-otaknya yang Andre ya? Iya, Andre sama istrinya bikin ini makin enak tau. Cobain ya. Mai, ini kok baunya amis gini ya? Kok? Nih, kok ini baunya nggak enak? Kamu ini masih enak sih? Emang agak bau sih, baunya kecil sih. Coba aku cobain deh. Ai, kamu yakin ini baunya? Udah amis banget, Ai. Ya coba tahu rasanya enak. Ai, Ini baunya kencang banget. Ini kalian bertiga nih apaan sih? Kenapa jadi kalian yang kayak gini? Bukannya kalian yang juga ajarin aku untuk support jualan warga, UMKM warga? Iya, oke, baunya amis. Tapi kan ini juga bahan dasarnya ikan. Wajar dong kalau amis dikit. bahan dasar ikan juga nggak kayak gini juga, Mai, baunya. Iya. Ini sudah nggak bisa dimakan. Emang kamu gak nyium baunya apa? Hah, tau ah. Terus aku aja. Ini Mas. Hati-hati dong. Maaf ya Pak, nggak sengaja. Yaudah. Apa sih? Ini gimana lagi jadi bahasa gini? Ibu. Pesen ya Mbak 2 ya? Oh, 2 sebentar. Perasaan cuma tumpah dikit. Tapi kenapa dia berlebihan banget ya? Air doang kok kayak ketumpahan air keras. Kayaknya ada yang disembunyiin sama Intana. Intan mana ya? Hah, itu dia. Nenggelis pujaan Akang. Nenggelis, maaf ya. Kamu jadi nunggu lama. Loh, Tina, kamu ngapain malam-malam ada di sini? Aku mau buktiin sesuatu. Astagfirullahaladzim. Ternyata bener feeling aku kalau kamu itu bukan manusia. Kamu makhluk bersisik. Tolong! Tina,
Astagfirullahaladzim. Tin, aku bantuin, Tin. Ya ampun. Tina, kamu Kok kenapa? bisa kayak gini sih? Aku tadi diserang, Ay, sama Intana. Ternyata Intana itu bukan manusia, Ay. Dia itu siluman bersisik. Kurang ajar. Bisa-bisanya perempuan itu berhasil diselamatin lagi. Beneran kamu, Tin. Kamu nggak salah lihat. Intana beneran monster bersisik yang kamu bilang. Ay, ini Malik. Kalian ngapain gelap-gelap ada di sini? Ini Ay. Dia yang tadi nyerang aku. Dia itu bukan manusia, Ay. Dia itu makhluk bersisik. Tina, kamu kenapa sih tega banget sama aku? Aku tahu kamu benci sama aku karena aku nikah sama Mas Andre. Tapi nggak kayak gini juga dong, nggak dengan cara kamu fitnah aku. Aku benar-benar sakit hati sama kamu. Ini kenapa kamu bisa seperti ini? Jangan kamu makan otak-otak si Andre. Iya, tadi aku makan otak-otaknya Andre. Duh, pakai apa ya biar sembuh? Ya udah teriak aja. Jarang-jarang gue bekal begini. Enak juga. Ya, jatuh deh mau nih. Tapi mau. Kebatu. Ya Allah. Wah. Wah, amat tuh. Udah. Apa ini? Aduh. Kenapa ada sisiknya begini nih? Kok bisa muncul sisik? Panas gak? Buset dah. BMW Pos. Ya Allah. Lihat nih. Aduh, sisiknya. Benar gitu. Itu kenapa Bu yang Pos? Kenapa merah-merah? Hah? Rata-rata lu kamu nyain asam merah kieu. Sama pada gatal juga. Waalaikumsalam. Kan? Aduh, Nih badan masih pada gatal semua nih. Mana panas banget lagi. kunaon atunya kita teh raratel kabehanana kitu. Hah? Ini apa nih? Gatel ini. Lu pada kegatelan juga? Iya Bu, ampun deh, tuh lihat tuh. Saya juga nggak tahu ini kenapa nih. Raratel ya nih. Iya banyak banget. Iya Bu. Ini. Coba Bu. Ih, Iput araratel sama gatel-gatel sama. Disingkat doang, kegatelan begono. Tapi ini obatnya apa nih? Sampai lecet-lecet begini ke belakang-belakang juga nih. Banyak kayak gini tuh lihatnya. Biar gampang pertolongan pertama garuk-garuk obatnya. Ini kenapa pada sakit kulit kayak gitu? Ya ampun, pada makan apa emangnya? Intan, aku mau beli otak-otaknya 50.000. Oh iya, sebentar. Ya kita kagak tahu lah, Mai. Yang pasti ya, nih, kita udah pada gegaruk berjamaah begini. Aduh, kayaknya air liurku udah mulai berefek buruk buat yang makan otak-otak ini. Aku harus segera hisap jiwa pemuda lain untuk meningkatkan kekuatanku. Maya, ini. Oh iya. Makasih ya, ini uangnya. Makasih ya. Intana, Iput mau 5 tuh. Oh iya, tapi ngomong-ngomong, kayaknya emang air di daerah kampung kita ini lagi kotor deh. Soalnya saya juga sama kemarin gatal-gatal terus. Oh, sama juga. Gatal. Gatel juga. Iya, mungkin sih ya, karena itu ya, makanya bisa alergi gitu. Iya, masuk akal juga sih tuh. Air yang kotor pasti bisa cepet nyebar tuh virusnya. Bener pisan Tante. Kan? Tante kena alergi. Yaudah Tan, pesen Tan, satu Tan, otak-otaknya. Akhirnya kamu mau datang juga, Mas. Udah deh, Tin. Buruan apa yang kamu omong-omongin sama aku? Aku nggak enak.
janjian sama perempuan lain di belakang istri aku. Lagian kenapa nggak telepon aja sih? Nggak bisa, Mas. Aku nggak bisa ngomongin ini semua lewat telepon. Aku mau ngeyakinin kamu secara langsung. Ini semua tentang istri kamu, Mas. Intan kenapa? Istri kamu, aku lihat dengan mata kepalaku sendiri, Mas. Kalau istri kamu tuh berubah jadi monster, Mas. Cukup ya? Cukup ya, Pit? Dulu kamu pernah mau gagalin pernikahan aku. Dan sekarang, kamu ngefitnah dan ngejar-jagain istri aku. Mas, tunggu, Mas. Demi Allah, aku nggak ngefitnah istri kamu, Mas. Aku ngomong dengan kenyataan, Mas. Bahkan istri kamu itu mencoba buat ngebunuh aku. Udah cukup. Kamu sama ibu kamu tuh sama aja ya. Suka menghina kekurangan orang. Kalau kamu masuk itu kulit Intan anak lain karena alergi, kamu tuh salah besar. Gak seharusnya kamu menghina istri aku kayak gitu. Mas, tunggu. Demi Allah, Mas. Aku ngelakuin ini semua tulus untuk kebaikan kamu. Udah, Tih. Udah cukup. Aku peringatin sama kamu lagi. Jangan pernah ganggu aku dan istri aku. Kalau enggak, aku akan laporin kamu ke ibu kamu. Mas, kamu dari mana aja? Kok lama banget? Tadi aku habis ketemu Tina, katanya ada mau yang diomongin. Tapi dia malah ngomong yang enggak soal kamu. Untung Mas Andre kemakan sama omongan aku. Jadi dia nggak bakal percaya sama apa yang Tina bilang. Mas, kayaknya emang Tina itu dia masih nggak terima deh kalau Mas nikah sama aku. Kamu nggak usah sedih. Walaupun orang gak suka sama pernikahan kita, tapi kamu harus tahu kalau aku tuh cinta banget sama kamu. Karena dari awal kamu tuh tulus banget sayang sama aku. Mas Andre kayaknya udah jatuh cinta banget sama aku. Tapi baguslah. Karena dengan jiwa Mas Andre yang tulus cinta sama aku, itu akan ngasih aku kekuatan yang sangat dahsyat. Sampai nanti waktunya, aku akan melahap jiwa Mas Andre sepenuhnya. Tiba-tiba sekarang ada yang hilang, terus sekarang warga jadi kena sakit kulit. Aku bingung deh. Menurut kalian gimana? Kita juga belum bisa nemuin warga yang hilang itu, Ay. Semoga aja orangnya masih ada di luaran sana ya. Jadi kita masih bisa cari dan tolongin mereka. Betul. Hai guys, aku bawa otak-otak. Makan yuk. Go. Mai, kita udah bilang sama kamu kan kalau kita nggak suka sama otak-otak itu. Orang ini otak-otak enak banget, kenapa kalian nggak suka? Mai, udahlah. Tunggu. Itu. Mai. Maya, itu. Ini kulit kamu kenapa jadi merah-merah kayak gini? Itu tangan kamu merah-merah loh, Mai. Udah, jangan makan ini. Emang apaan sih orang enak kayak gini? Aduh, Mai, nggak usah makan ini. Ini nggak bagus, Mai. Enggak mau. Pokoknya aku mau makan ini. Tunggu sini, biar aku ambilin salep. Ay, tapi kamu udah parah banget tau merah-merahnya. Nggak usah dimakan lagi deh. Nggak mau. Aku suka kok. Nggak usah dimakan. Ini Maya. Ini otak-otak aku. Sini, tangannya sini. Tuh kan, merah-merah. Kamu sih makannya kebanyakan, Mai. Harusnya tuh kalau makan sesuatu jangan banyak-banyak. Apalagi juga itu kan minyaknya kita juga nggak tahu, Mai. Astaga, jarang-jarang banget Fahri bawel kayak gini. Serius banget pakein salep buat calon istrinya. Emang iya calon istri? Emang kenapa sih? Saya tuh kayak gitu. Karena saya cinta sama Maya. Aduh, kayaknya
Makanya aku harus cari mangsa yang lebih banyak lagi untuk aku serap jiwanya. Supaya aku bisa mengurangi efek buruk air liurku untuk warga kampung. Itu dia korbanku selanjutnya. Aku akan jebak dia. Au! Au, tolong! Au, tolong! Tolong! Kamu kenapa, Mbak? Loh, kamu kok marah dorong saya? Gak bakal ngerti dia tuh udah terbiasa pakai sentilan ini. Kamu mau nerangin apa coba pakai itu? Ini nerangin malam yang kelabu. Deh, mana lu? Ini anak kebiasaan kalau lari kagak pernah ngajak-ngajak dia nih. Itu namanya lari sendiri. Kalau ngajak-ngajak rame-rame, Dan. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Intana masih bikin otak-otak jam segini. Aku bantuin deh. Intana. Gawat. Mas Andre ngeliat apa yang aku lakuin. Dia bisa tahu siapa aku sebenarnya. Jadi selama ini kamu ikut pesugihan? Sayang, tolong jangan lakukan ini lagi ya. Karena menurut aku, apa yang kamu lakukan ini sangat menjijikan. Dan aku nggak mau pembeli aku makan makanan kayak gini. Aku mohon, jangan lakukan ini semua ya. Mas, kamu tuh bener-bener gak tahu terima kasih ya. Aku tuh ngelakuin ini semua buat kamu, supaya kamu tuh gak direndahin sama orang-orang, supaya kamu tuh gak susah. Iya, aku paham. Aku paham maksud kamu. Aku minta maaf dan aku makasih karena kamu udah peduli sama aku. Tapi aku mohon sama kamu, tinggalkan ini semua. Aku pengen jualan dengan jujur. Kita ini manusia. Aku gak mau kita bersekutu dengan hal-hal gaib seperti ini. Demi keuntungan sesaat. Aduh, terserah deh mas. Sekarang aku gak mau ikut campur urusan kamu lagi. Yaudah, sekarang aku harus bikin adonan baru nih. Aku yakin, Mai, ini semua pasti perbuatan Intana. Maya, tolong, kalian harus percaya sama aku. Dan bantuin aku untuk ungkap semuanya. Karena gara-gara Intana, Andre juga gak percaya lagi sama aku. Bahkan mungkin kematian ibu aku itu gara-gara dia. Enggak, kamu jangan nuduh orang sembarangan dulu. Kita belum punya bukti yang kuat. Takutnya ini bisa jadi fitnah. Tuduhan aku itu bukan tanpa alasan. Saat itu juga, aku ngeliat Intana berubah wujud. Dia jadi punya taring, dan badannya dia itu ada sisik. Sisik ular. Bukan. Sisik ikan. Aku pikir waktu itu aku lagi halusinasi. Tapi ternyata Tina juga ngeliat hal yang sama kayak aku.
Apa ini emang ada hubungannya ya? Terutama sama kematian ibunya Tina. Aku sama Aini mau bantu kamu. Tapi kamu tahu nggak mungkin hal apa yang harus kita lakuin? Kalian harus siram air ke arah Intanah. Dari situ kita bisa lihat wujud asli dari Intanah. Nih kok. Mantap tuh. Boleh Ndre, satu kusin deh. Boleh. Bentar. Iya. Ngapa? Ini apaan nih? Masa otak-otak rasanya begini sih? Kagak enak. Aduh, Andre, maneh teh kumaha tuh? Kenapa otak-otak sekarang bikinan maneh teh tengenah gitu? Ini coba cocol pakai saus. Pasti enak, coba. Iya, kurang saus. Apa kurang sikat gigi tuh, dari pagi belum sikat gigi kali. Ada nih, gue sikat gigi udah pakai sikat sepatu lu tuh kagak. Nah itu nyempil kali tuh. Yan, tetap aja tengenah. Udah pulangin aja Yan. Masa balikin. kagak enak sih? Tetep kagak enak, Ndre. Enak ini. Baru nih gue nemuin otak-otak rasanya aneh begini. Udah kita teh cari tempat lain aja. Udah yuk. Ayah. Enak kok. Enak. Deh, maafin nih. Tuh emang begitu mulutnya. Lu jangan kaget ya. Iya nggak apa-apa Dan. Nih, gue bayarin punya mereka tuh. Makasih banyak loh. Makasih ya. Sama-sama, Ndre. Dre, ini otak lu nggak enak. Nggak kayak biasa bikin mual. Iya, nggak kayak biasanya. Kalau gitu nggak usah beli. Gimana Maaf ya sih? Pak, udah saya balikin juga uangnya ya. Ya udah sini. Balikin. Ya. Ini ya Pak, ini Pak. Aku gak boleh terpuruk. Yang penting aku jualan dengan cara yang jujur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Gimana penjualan hari ini? Laku, tapi dikit. Dan banyak warga yang protes karena jualanku gak enak. Mas, apa aku bilang? Pasti makin lama juga penjualan kamu tuh makin menurun. Gak apa-apa. Masih lumayan kok pendapatannya. Yang penting aku gak mau pakai cara curang lagi. Oh ya, habis makan nanti aku lanjut jualan lagi ya. Doain aku supaya jualannya lancar, ya. Ya. Yaudah, aku makan dulu. Aku nggak habis pikir sama manusia ini. Udah aku kasih cara yang gampang, malah lebih milih cara yang susah. Assalamualaikum. Ini Maya, ada apa ya? Kita mau pesan otak-otak. Tapi ini untuk yayasan, jadi dalam jumlah yang banyak bisa nggak ya? Dan udah bilang juga kok ke Andre. Oh gitu ya, tapi Mas Andre nggak ada ngomong apa-apa sih sama aku soal pesanan buat yayasan. Terus Mas Andre juga udah keluar buat jualan di luar. Nggak apa-apa. Kalau gitu kita tunggu Andre aja pulang. Soalnya kan ini pesanannya lumayan banyak ya, Mai. Takutnya yang repotin kalau sampai Andre bolak-balik yayasan ke rumah. Kok aku ngerasa mereka mencurigakan banget? Mending aku tolak aja deh. Gimana kalau kalian pulang aja? Jadi nanti waktu Mas Andre pulang, aku kasih tahu dan biar dianterin ke yayasan. Jangan, kasihan Andre bolak-balik itu kan kecapean. Abis pulang kerja terus masa harus balik lagi ke yayasan terus balik lagi ke rumah, jadi repot. Nggak apa-apa, kita tungguin aja. Kita juga nggak masalah kok kalau nunggu di sini. Ya udah nggak apa-apa kok, itu juga kan namanya juga. Sorry, ini tenggorokan aku kayaknya agak nggak enak gitu deh. Boleh minta air putih nggak ya? Oh air ya? Sebentar aku bawa dulu ya. Makasih. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Rik. Mau beli otak-otak 5 tolong bungkusin ya. Boleh. Sebanyak 3 aja, Ri. 3, ya udah. Berapa? 3. 3 bungkus. Iya, Dre. Oke, siap. Bentar ya. Dre. Istri kamu kok udah nggak ikut jualan? Iya, sekarang istri saya tuh jagain frozen food. Dan yang bikin otak-otak ini kan istri saya. Alhamdulillah. Tapi emang beneran enak sih otak-otaknya. Pinter banget. Orang mana, Andre?
Tuh apa? Kamunya tuh jauh banget. Kalian nggak akan tahu dah kalau dijelasin. Saya dengar-dengar sih ada banyak warga yang ngomongin kalau sifatnya Intan tuh agak aneh. Aneh. Aneh gimana maksudnya? Aneh aja, Dre. Waktu itu ada yang bilang istri kamu tuh ngamuk banget waktu nggak sengaja ada pelanggan yang tumpahin air ke dia. Sama ada yang sempet lihat di kulitnya tuh muncul sisik tiba-tiba. Kenapa sih mereka jadi kepo banget soal Intana? Aku bener-bener gak suka ya. Ada orang yang ngomong jelek soal istri aku. Mending aku pulang aja abis ini. Gak tau kenapa kok perasaan aku jadi gak enak ya. 3 bungkus ya? Ini. Jadi berapa? Jadi 30.000. Makasih ya, Dre. Ya, makasih Alik. Kalau begitu saya permisi dulu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lik. Tapi emang aneh sih gelagatnya. Semoga aja ini sama Maya nemuin sesuatu di rumahnya Andre. Ya. Aku semakin yakin ada yang gak beres sama Andre dan Intan. Ya. Ini Mai minumnya. Iya, makasih. Ini Ai. Ampun, rapot-rapot makasih banyak ya. Ya Allah. Ay, apa yang kamu lihat? Hah? Terus itu kok dia langsung kayak masuk ke dalam gitu, kayak panik gitu? Sial. Sekarang Ai ini jadi tahu rahasiaku dan bakal terus-terusan curiga. Aku harus habisi mereka sekarang juga. Ini? Maya. Oh, Andre. Lagi ngapain di sini? Mau pesen otak-otak. Cuman gak tahu kan dari tadi Intannya belum balik-balik ke sini. Iya. Oh gitu ya? Mau pesen berapa? Kita beli 2 aja. Oke baik, yaudah aku ambilin dulu ya. Ya, masih. Bentar ya. Makasih ya. Ya udah kalau gitu Ada. kita pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana aja? Mereka nungguin kamu loh. Mas, aku tuh kesel banget sama mereka. Mereka tuh kayaknya gak suka deh sama aku. Mereka kayak curiga gitu loh sama aku. Curiga soal apa lagi? Iya semuanya aja dicurigai. Entah aku pelet kamu lah, atau aku dibilangnya manfaatin kamu lah karena aku nikahin kamu. Ya kayak gitu mas, mereka tuh kayaknya emang gak suka sama aku. Tadi juga aku ketemu Fahri dan Malik. Mereka sama kepo juga. Seolah-olah kayak ngulik kita berdua, terutama kamu. Dan aku sadar, mereka berempat kan berteman baik. Apa mungkin mereka bekerja sama? Kan mas, aku yakin deh mereka tuh pasti berkomplotan buat gak suka sama aku. Kamu tenang ya sayang. Aku janji aku akan ngelindungin kamu. Aku gak akan biarin orang-orang atau siapapun nyakitin kamu atau jahatin kamu. Aku janji. Awas aja, aku bakal habisin mereka satu persatu. Jembatan udah mau rapuh banget ini. Ngeri jatuh gue. Perasaan gue jadi kagak enak begini. Jadi merinding gue. Saya ngerasa ada yang aneh deh. Apa gara-gara gue bilang tuh jembatan kali? Bentar. Astagfirullahaladzim. Apaan tuh? Kagak bener deh. Alik. Nih. Dan. Males banget, Ri. Ini.
Apa bener kamu Intana? Kamu Sri. Delik. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar. Kenapa mereka kuat dan kebal banget sih? Kalau gini caranya aku nggak akan menang. Pergi kemana dia, Ri? Nggak tahu, Lik. Kita benar-benar kehilangan jejak dia. Dia pasti masih sekitar sini, Ri. Tapi lebih baik kita kasih tauin Andre kalau ternyata istrinya siluman. Ya. Lik. Aku sekarang terluka dan tubuhku lemah. Aku benar-benar harus cari orang buat aku hisap jiwanya. Supaya tubuhku bisa pulih. Sebenarnya siapa mereka berdua? Kenapa mereka bisa sekuat itu? Andre! Andre, assalamualaikum! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ngapain malam-malam kesini? Ada yang harus kita omongin soal istri kamu. Andre, maaf kami ganggu malam-malam gini, tapi istri kamu itu siluman duyung. Maksudnya gimana? Gini, Dre, ternyata sebelumnya kami udah pernah berhadapan sama istri kamu. Waktu dia pemuda yang ada di kampung sini. Dan tadi dia berusaha kami, Dre. Saya masih nggak paham. Kenapa kalian bisa sampai kayak gini? Dre, udah. Nggak perlu lagi ada yang ditutup-tutupin. Saya berani jamin, istri saya itu orang baik. Bahkan saat kalian bilang kalau kalian ketemu sama istri saya di luar, itu nggak mungkin. Istri saya ada di rumah. Dia sedang bikin adonan otak-otak. Kamu yakin istri kamu ada dalam rumah? Kamu lihat sendiri kalau dia yang bikin adonannya. Kalau kalian nggak percaya, ayo kita cek. Ayo. Ayo, Rik. Kok dia nggak ada? Kemana Intana? Rik, kita harus cari Intana. Bahaya kalau dia dibiarin. Ya, ayo Lik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku nggak bisa diam aja nunggu di rumah. Aku juga harus cari Intana. Pasti kalian lagi. Intana. Mas Andre. Mas jangan takut sama aku, Mas. Aku gak akan nyakitin kamu. Enggak Intana. Ini gak mungkin. Intana, lepasin aku Intana. Aku mau lepasin aku Intana. Enggak, Mas. Ternyata kamu sama aja sama manusia yang lain. Jadi lebih baik aku serap jiwa kamu sekarang juga. Tolong! Ngapain kamu di sini? Aku tahu, Mas. Suatu saat dia pasti akan nyakitin kamu. Dan hari ini aku nyelidikin dia lagi. Hai Mas, kita pergi. Dia manusia jahat. Tolong!
Enggak! Tolong! Rik, Ri, kalian kok? Tolong! Malik, tunggu! Ada apa sih? Mai, kamu susul ini ya. Aku harus ambil air zam-zam dulu di rumah. Ya, hati-hati, Mai. Oke. Intana, berhenti! Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Dia kabur! Kejar! Aduh, Rik, ini kita cari kemana lagi ya? Kita coba ke sana, Rik. Ayo. Aku bersumpah, aku akan balas dendam sama mereka semua. Mas! Tidak! Intana! Tidak! Hati-hati, Mai! Tolong! Tolong! Intana, aku mau sama kamu, tolong lepasin Tina, Intana. Apa mau kamu? Bilang sama aku. Tapi tolong kali ini lepasin Tina, Intana. Aku mau jiwamu ditukar dengan Tina. Oke, aku akan turutin. Tapi tolong lepasin Tina, Intana. Enggak, jangan, Mas. Mas, jangan. Tina, nyawa kamu lebih penting daripada jiwa aku, Tina. Enggak, Mas. Tolong, Mas. Jangan ngelakuin itu, Mas. Intana, aku ikhlas. Ambil jiwa aku sekarang, Intana. Ambil jiwa aku. Tina, Tina. Ayo, Kak. Awas hati-hati. Alhamdulillah. Ayo. Malik, Andre. Malik. Intana jatuh ke jurang, Malik. Astagfirullahaladzim. Kami udah lakuin pencarian, tapi tubuhnya Intana nggak bisa ditemuin di bawah jurang. Kami nggak tahu kondisi Intana masih hidup atau gimana, tapi yang jelas kita nggak bisa nemuin Intana. Aku minta maaf ya semuanya. Kalau dari awal aku tahu bakal begini, aku nggak akan bantuin dia dan nggak akan bawa dia pulang. Dan Tina, maafin aku ya. Aku sempat menyerah dan aku juga nggak mau perjuangin kamu. Aku juga sempat mikir kalau kamu tuh udah nggak ada perasaan lagi sama aku. Maafin aku ya. Mas, ini semua bukan salah kamu. Cuma aja kamu ini terlalu baik dan terlalu polos jadi orang. Makanya semua orang itu jadi suka sama kamu, termasuk aku. Ahai. Tina, aku tuh masih sayang sama kamu. Tolong kasih aku kesempatan kedua ya. Aku janji. Aku akan perjuangin kamu dan aku nggak akan lepasin kamu. Apapun yang terjadi.
Aku sebaiknya pergi jauh dari kampung yang dijaga manusia-manusia dengan kekuatan dari langit.